Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Tika Hamzar di channel FKUB Sidoarjo. Kali ini mengawali tahun 2021, masih di bulan Januari, dan di awal bulan Januari ini semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya. Dan tentunya ini adalah hal yang paling utama karena meskipun tahun telah berganti di tahun 2020 menuju ke tahun 2021, kita tidak lepas dari yang namanya atau belum lepas ya dari yang namanya persebaran COVID-19. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali untuk menjumpai Anda semua para pemirsa dari channel FKUB Sidoarjo. Dan kali ini saya berada di kantor FKUB Sidoarjo. Nah, hari ini nanti saya akan ajak Anda untuk berbincang tentang PPKM. Apa sih PPKM? Nah, inilah ya, di awal tahun 2021 ternyata kita harus dihadapkan kembali terhadap aturan ataupun kebijakan dari pemerintah dan juga aparat terkait adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau dulu di tahun 2020 awal pada saat adanya pandemi COVID-19, kita harus merasakan yang namanya PSBB. Akan tapi kali ini namanya sudah berganti, bukan lagi PSBB tapi PPKM. PPKM ini adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kali ini nanti kita akan membahas bagaimana mensikapi pemberlakuan PPKM bagi umat beragama pada khususnya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris FKUB Sidoarjo, Bapak Muhammad Idham Holik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tika, sehat-sehat, semoga kita semua juga sehat selalu. Amin. Gus Idham bagaimana? Sehat juga? Saya alhamdulillah sehat. Sehat ya? Saya juga habis melakukan rapid test PCR? dan hasilnya saya ini negatif alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah ternyata memang sudah harus rapid gitu ya, karena kesibukan gitu. Betul. Iya. Saya 2 kali rapid. Sudah 2 kali rapid. Dan dalam periode yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Ya. Dan alhamdulillah dalam 2 kali tes rapid itu saya negatif terus, alhamdulillah. Ya, semoga masyarakat juga sehat semua. Ya, dan mudah-mudahan selanjutnya juga tetap negatif, sehat terus gitu ya. Sampai pandemi ini berakhir. Insya Allah, mudah-mudahan. Gus Idham, tahun 2021 pengen tahu dong untuk Gus Idham sendiri apa nih yang menjadi resolusinya nanti? Ya, ke FKUB kita tetap masih memberikan perhatian ya secara khusus ya. Untuk terlibat ikut serta mendukung program-program pencegahan penularan COVID dan dampak-dampaknya di masyarakat. Ya. Terus kita akan fokus ke sana. Apalagi ini di awal tahun ini kita langsung harus menyesuaikan diri masyarakat ini karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Ya. Di beberapa daerah termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini. Oke, itu salah satu programnya juga ya. Ya, terhitung sejak 11 Januari sampai 25 Januari. Melalui SK Bupati kemarin. Oke. Ya, memang benar ya pemirsa apa yang disampaikan oleh Gus Idham bahwa PPKM ini memang sudah diberlakukan dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2020. Banyak hal yang diatur dalam PPKM ini, tapi berkaitan dengan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat ya. Ini kalau dari FKUB sendiri tadi sekilas disampaikan akan mendukung. Tapi bagaimana dengan tanggapan dari seluruh keluarga besar dari FKUB, umat beragama ataupun para pengurus FKUB dalam hal ini? Ya, kebijakan ini hampir sama ya dengan PSBB. Hampir sama. Maka secara prinsip kita harus mendukung ini. Kalau PSBB pembatasan sosial berskala besar itu. Bisa dibilang hampir semuanya harus berhenti gitu kan ya. Hampir sama juga ini. PPKM ini pada prinsipnya juga itu. Tapi ada penekanan di dalam PPKM ini sebenarnya adalah pendisiplinan di masyarakat itu untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan yang berpotensi untuk menularkan. Kemudian secara individu orang harus tetap pakai protokol kesehatan, cuci tangan rajin, kemudian juga menjaga jarak ya, lalu pakai masker juga, dan juga
um, apa namanya, mencuci tangan. Nah, kecenderungan sekarang ini Mbak Tika ini kan ada ini kan kurva naik kita ini sekarang ini. Yeah. Apa namanya itu, suspek COVID ini kan naik sekarang ini. Tapi tidak sampai merah ya, tidak seperti dulu sampai merah ya. Tapi secara nasional ini tinggi sekali naik sekarang. Ya. Dan pemberlakuan PPKM ini tentu terkait kecenderungan naik ini. Maka sudah tepat pemerintah harus mengambil keputusan dan langkah-langkah yang cepat. Meskipun harus dengan implementasi di lapangannya itu harus dilakukan dengan cukup tegas ya, agar masyarakat itu bisa melaksanakan keputusan itu dengan baik. Dan harapannya dengan PPKM ini semoga ini angka penularan ini korban COVID ini menurun gitu, dan angka penularan itu bisa turun, tidak meluas lagi gitu, karena kita nanti sampai kapan ini bisa berakhir ini kan sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dengan naiknya angka secara statistik nasional, dan juga hampir setiap hari itu kita saksikan informasi-informasi di Kabupaten Sidoarjo tentang orang meninggal karena COVID itu kan terus menerus. Ya, jadi memang saya kira ini harus diberlakukan dengan tegas ya, ketentuan ini semata-mata untuk mencegah penyebaran. Mencegah penyebaran. Jadi prinsipnya begini sebenarnya. Kebijakan pemerintah tentang usaha mencegah penyebaran itu kan logikanya dalam kebijakan itu gini. Orang yang masih sehat ini harus dicegah agar tidak terjangkit. Kalau sudah tidak ada lagi yang tertular atau terjangkit COVID itu, kita bisa konsentrasi saja di penyelesaian orang-orang yang sedang terjangkit ya, di rumah sakit, yang isolasi dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, usaha untuk penyelesaian COVID ini bisa segera berakhir lah. Tapi kalau yang tertulari terus menerus itu, ini kan nggak pernah selesai. Nah, sampai sekarang ini seluruh rumah sakit itu penuh. Rumah sakit itu penuh. Nah, sehingga upaya PPKM ini menurut saya adalah usaha untuk mengatasi penularan, sehingga nanti pemerintah misalkan atau pihak lembaga-lembaga kesehatan itu bisa konsentrasi dalam proses penyembuhan yang terjangkit saja. Nah, saya kira itu, dan ini harus didukung oleh siapapun. Termasuk itu adalah faktor-faktor penyebab juga ya, disebutkan ya. Kenapa naik? Apa yang menyebabkan gitu? Ya tentu ada banyak hal penyebabnya, tapi naiknya angka terjangkit COVID itu, tertular COVID itu artinya angka penyebaran itu kan naik tinggi. Apakah ini berarti masyarakat kurang dari pemahaman ataupun kesadarannya untuk menerapkan 3M itu? Nah, ini keterkaitannya. Ini secara medis ya, penyebaran virus COVID ini kan dari orang ke orang. Melalui proses interaksi, berpindahnya virus itu dari seseorang kepada orang lain. Yang dikenal kalau secara medis itu melalui droplet itu, droplet itu. Nah, berpindahnya virus ini dari satu inang orang itu kepada orang lain, itu kan terjadi karena ada proses interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kenapa tinggi lagi? Berarti kan interaksi orang itu tinggi, toh. Nah, kenapa tingginya interaksi itu
ini mencerminkan masyarakat itu sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan, seperti mengurangi kerumunan, menjaga jarak itu. Nah, pertanyaannya mungkin kalau secara sosiologis, kenapa masyarakat berinteraksi kembali seperti kehidupan semula, tidak ada bukannya COVID masyarakat dan sebagainya. Ini makhluk sosial ya, jadi tidak bisa dibatasi atau seperti apa? Ya, kita mengambil kurun waktu di beberapa bulan yang lalu, pada saat penerapan PSBB dilakukan di banyak tempat, orang sebenarnya ada kecenderungan tren ya, perilaku masyarakat mulai menerap disiplin. Oke, sudah terbiasa gitu ya. Kemana-mana orang pakai masker. Kalau kita lihat misalkan di tempat-tempat umum, supermarket, pasar itu orang mulai antri di loket-loket tertentu, loket-loket kantor-kantor, orang mulai kelihatan antri. Di supermarket itu kalau misalnya kita lihat ada pengaturan jarak tempat duduk, pengaturan jarak. Ada tren pada beberapa waktu yang lalu itu orang disiplin dengan itu. Nah, kemudian tingkat keramaian di tempat-tempat umum itu juga menunjukkan kecenderungan berkurang ya. Nah, tapi masuk ke Desember sampai Januari ini ya, November, Desember, Januari ini, kalau angka penularan itu tinggi berarti berkorelasi dengan tingkat kedisiplinan orang yang sudah mulai turun. Nah, kenapa bisa naik lagi? Nah, itu bisa jadi orang itu sudah mengabaikan ya, atau mungkin sudah lelah ya. Bisa jadi. Nah, kalau misalnya kita asumsikan saja orang sudah mulai mengabaikan, dianggap ini sudah tidak ada gitu. Maka berarti kan harus ada pendisiplinan baru. Kalau misalkan orang mulai capek ya dengan ini, ya harus ada proses pendisiplinan lagi, mengingatkan kembali untuk tidak capek-capek ya. Nah, dengan PPKM ini ya ada arah yang positif, bahwa dengan pemberlakuan ini, pembatasan kegiatan masyarakat, proses kerumunan, interaksi orang satu orang dengan yang lain itu mulai bisa dikendalikan kembali. Dengan seperti ini kita asumsikan penularan itu bisa dikurangi. Oke. Nah, Gus Idam, kan kalau kita melihat dari poin-poin ya yang dituliskan gitu dari surat edaran Bupati ya, pejabat PJ Bupati Sidoarjo, ini kan ada bagian yang disebutkan dalam PPKM itu adalah terkait dengan pembatasan untuk kegiatan ibadah sendiri untuk umat beragama. Nah, seperti apa ini? Ya ini hal penting ya, kehidupan keagamaan masyarakat kita itu sebenarnya kan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari ya, sehari-hari. Orang ke masjid, orang ke gereja ya. Saya mendengar beberapa teman misalnya yang Muslim misalkan, dulu kalau setiap mau kegiatan di masjid kan selalu ramai ya, sebelum ada pandemi. Sholat saja itu kan ada perintah untuk rapatkan barisan gitu ya, rapatkan shaf itu. Nah, sekarang ini kan perintahnya kan jaga jarak itu, jaga jadi shaf 1 meter itu gitu. Demikian juga yang di gereja ya, ada yang karena kerinduan religiositas itu tidak beribadah ke tempat-tempat ibadah itu, masjid, gereja misalkan, itu bisa jadi memang ada kecenderungan keinginan itu ya, orang rindu pada religiositas, spiritualitas ya, atau bertemu dengan orang-orang jamaahnya di tempat-tempat ibadah. Itu merupakan hubungan-hubungan sosial dari kehidupan keagamaan masyarakat kita. Nah, atas situasi ini perlu
saya atas nama FKUB menghimbau ya untuk umat beragama ya, selain secara personal itu secara pribadi untuk memahami pandemi COVID ini sebagai masalah yang serius itu ya, sehingga kegiatan peribadatan dipaksa dalam tanda petik untuk menyesuaikan situasi ini. Nah, ada yang bisa menerima itu ya, karena dalam prinsip tertentu agama itu kan bisa ditafsirkan secara luas ya. Jadi menemukan tata cara peribadatan baru, tata caranya ya, tata caranya. Kalau dalam Islam mungkin disebut syariatnya itu. Di dalam rangka beradaptasi dengan situasi ini. Kaidah-kaidah agama mulai diwacanakan seperti mendahulukan kemudorotan ya. Dan itu harus diutamakan daripada semangat mencari pahala itu ya. Karena kalau dipaksakan untuk berlomba-lomba, karena ada misalnya berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba dalam mencari pahala beribadah. Tapi kalau perlombaan mencari pahala dari orang-orang secara individu itu menimbulkan kerumunan, berdampak kepada menularkan terhadap seseorang itu kepada orang lain, ini kan kemudorotan dan itu lebih berdosa. Nah, saya berharap agama-agama yang Islam, yang Kristen bisa menemukan tafsir-tafsir yang lebih operasional ya di dalam syariat keagamaan masing-masing dengan tidak melanggar nilai-nilai prinsip dari agama itu, khususnya dalam peribadatan. Ini penting para pemuka agama untuk bisa dalam bahasa Islam itu berijtihad ya, berwacana. Nah, karena ada beberapa paham yang tidak bisa, misalkan yang paham itu cukup keras dan cukup kuat sehingga bersikukuh ya untuk melaksanakan peribadatan dan sebagainya, dengan kadang pemikirannya begini, saya menjalankan perintah Tuhan ya. Beribadah menjalankan perintah Tuhan. Nah, ini harus enggak perlu ngapain harus takut dengan ada. Nah, atas pemahaman seperti ini perlu sekali lagi para pemuka agama ini dituntut dengan keras, dengan tepat ya, menafsirkan tata cara peribadatan keagamaan, pola-pola kehidupan keagamaan itu yang baru. Menyesuaikan kondisi yang ada ya. Dan supaya tidak bertentangan. Kalau dipaksakan itu berdampak kemudorotan yang lebih besar. Ini agama itu kan ada yang bersifat transendensi ya. Tapi ada yang bersifat syariat, ada batinnya, ada dohir. Ada yang bersifat physically, ada yang demikian juga kalau memahami hukum Tuhan atau sunnatullah itu juga demikian. Kita tentu memahami setiap umat beragama diwajibkan bertawakal, berserah diri pada Tuhan melalui doa, ibadah dan sebagainya itu. Tapi kehidupan ini juga ada hukum Tuhan yang secara fisikly harus difahami, diterima itu sebagai hukum Tuhan juga, sunnatullah. Contoh begini, penyakit ini di dalam konteks keimanan, setiap penyakit harus diyakini datang dari Tuhan. Ya jalan gitu kan, datang dari Tuhan, nggak mungkin datang gitu. Nah, termasuk COVID ini. Lalu secara medis, COVID ini ternyata melalui ilmu pengetahuan kedokteran diketahui dan diterima secara ilmiah bahwa
penularannya melalui virus itu melalui media inang namanya droplet itu. Yeah. Yang bisa berbeda dari satu orang ke orang lain melalui proses interaksi berbicara, bersentuhan. Yeah. Nah, maka tidak bisa dipertentangkan antara konteks keimanan yang transendensi itu dengan ini harus diterima sebagai bagian dari hukum Tuhan tadi itu. Kalau kamu tahu, ini prinsipnya ya, di satu daerah itu ada wabah yang bisa menularkan kepada siapapun yang masuk ke wilayah itu, maka secara nalar kita diperintah untuk menghindari masuk ke wilayah itu. Ini misalkan kalau dipertentangkan dengan saya berserah diri pada Tuhan, saya masuk aja, kira-kira kena tidak? Secara logika dia kena, ketular pasti. Nah, termasuk juga COVID ini. Nah, maka setiap umat beragama penting untuk mengharmonikan antara pemahaman transendensi yang bersifat keyakinan transendensi itu dengan syariat keagamaan itu, yaitu kita harus percayai bahwa COVID ini ada dan itu sebagai berasal dari Tuhan, dan penularannya secara medis, melalui interaksi dan sebagainya. Maka syariatnya, sunatullahnya, hukum Tuhannya, manusia harus menghindari potensi penularan itu. Baru setelah itu orang kan diwajibkan bertawakal, berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, hindari kami dari penularan itu. Tapi kalau kamu tabrak itu, meskipun kamu berdoa, tapi kalau kontradiksi dengan sunnahnya, itu kira-kira keterulan atau tidak kan? Nah, itu dia. Jadi lebih baik dihindari saja gitu ya, biar aman. Nah, Gus Idham, tapi berkaitan dengan terkait dengan masih adanya COVID seperti ini ya, dan sekarang ada yang namanya juga PPKM, meskipun ini hanya pembatasan saja. Tempat ibadah diminta kalau di dalam surat edaran Bupati sendiri 50% begitu ya, 50% dari kapasitas tempat ibadahnya yang boleh beribadah di tempat tersebut. Nah, apakah dari FKUB sendiri ada pengawasan yang dilakukan atau tetap untuk melakukan koordinasi ini terutama kepada para pemuka agama sendiri seperti apa? Kepada para pemuka agama kita telah komunikasikan setiap pemuka agama itu untuk menerapkan keputusan ini secara baik, secara tepat, baik gitu. Kemudian kita juga melakukan monitoring, pengawasan. Tetapi kita tidak melakukan penindakan ya. Pengawasan itu selain deteksi juga untuk kita lakukan edukasi. Nah, alhamdulillah sebenarnya kalau di masjid-masjid ini jarak ini mau pada para takmir para kiai, para ustadz, para pengelola tempat-tempat ibadah muslim, masjid, mushola, kita laksanakan protokol kesehatan ini, kita laksanakan PPKM ini tetap dijaga kebersihannya, harus disemprot secara rutin, kemudian setiap jamaah harus cuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian jaga jarak itu, pakai masker. Jadi tetap dilakukan itu meskipun kita ke masjid itu beribadah ya, memohon pada Allah untuk diselamatkan dari COVID ini, tetapi yaitu tadi sunnatullahnya, syariatnya tetap harus, jangan disaling benturkan itu. Terutama pemuka agama ini harus mampu selaras termasuk gereja ya, tempat-tempat ibadah yang lain, pura, sama juga kami harapkan para pemuka agama Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu di tempat-tempat ibadah jaga kebersihan, disemprot. Kemarin kami FKUB ini juga membagikan alat semprot itu desinfektan pada seluruh tempat-tempat ibadah termasuk pondok pesantren. Gunakan itu untuk dilakukan penyemprotan secara rutin. Kemudian tetap
di tempat ibadah itu diikuti ketentuan PPKM ini untuk 50% kemudian dengan jaga jarak, seluruh jemaat yang beribadah tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, memakai masker. Tapi kalau ada pemuka agama yang membuat kebijakan internal bagi jemaatnya ibadah di rumah, monggo, itu keputusan yang tidak bertentangan, malahan demi menjaga kesehatan jemaat semua, monggo itu bisa dilaksanakan. Dan tetap kita ikuti PPKM ini, ibadah dilaksanakan, protokol kesehatan tetap diterapkan. Oke, baik. Nah, Gus Idam, ini tadi ya ada beberapa pesan juga himbauan ya yang disampaikan oleh Sekretaris FKUB untuk seluruh umat beragama di Sidoarjo. Terutama ini karena memang masih hari ketiga ya PPKM. Tetap semangat, tetap bersabar demi keselamatan, demi keamanan dan kenyamanan bersama tentunya begitu ya. Sampai 25 Januari 2021 tidak ada saja mengikuti ya aturannya. Covid-nya kita nggak tahu sampai kapan, tapi PPKM-nya kan sampai 25. Ya mudah-mudahan selesai di situ gitu ya. Semoga ini juga berdampak positif dari apa tujuan dan maksud dari pelaksanaan PPKM sendiri. Gus Idam ini tetap memberikan support semangat juga ya untuk seluruh umat beragama. Pada seluruh umat beragama Kabupaten Sidoarjo menghadapi kembali ini situasi naik ini grafik penularan COVID-19 khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan mensikapi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo PPKM yang akan berlangsung 11 sampai 25 Januari 2021 ini, kami atas nama FKUB Sidoarjo menghimbau pada seluruh pemuka agama, umat beragama untuk tetap patuh pada keputusan kebijakan PPKM ini, melaksanakan protokol kesehatan, menjaga lingkungan masyarakat dari potensi tertularnya COVID-19 ini. Yang kedua, atas nama FKUB, kami sangat mendukung, mensupport pelaksanaan PPKM, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini, karena itu bagian penting yang harus diambil sebagai kebijakan daerah, yang harus diambil dalam rangka mencegah penyebaran COVID ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai masyarakat, kita tetap harus berpikir positif, optimis bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Tetap jaga diri kita masing-masing, lingkungan keluarga kita. Sebagai umat beragama, kita tetap menjaga keimanan kita, percaya pada takdir dan kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada keputusan dan takdir dari Tuhan itu yang tanpa hikmah. Semua akan berjalan dengan baik jika setiap umat beragama mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, juga mengikuti ajaran-ajaran keagamaan kita dengan menafsirkan agama itu sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Kita hindari mempertentangkan satu sama lain. Kita semua harus bersama-sama untuk menghadapi situasi ini, dan apalagi secara nasional ini segera ada pemberlakuan vaksin. Ya. Oke. Baik, Gus Idam, terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Semangat selalu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Gus Idam atau Bapak Muhammad Idam Holik selaku Sekretaris FKUB Sidoarjo. Tetap semangat untuk menerima keputusan ataupun kebijakan-kebijakan demi kebijakan-kebijakan dari pemerintah
demi keselamatan, keamanan, dan kesehatan kita bersama tentunya ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Januari 2021 ini masih kurang beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ini juga bisa kita dapatkan memang tujuan dan maksud dari pemberlakuan PPKM ini memang bisa secara optimal berdampak kepada berhentinya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Selaku umat beragama juga tentunya tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sekarang ditambah 1M lagi untuk menghindari kerumunan. Jadi 4M ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di video-video lain yang akan kami hadirkan selalu di channel FKUB Sidoarjo. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya juga dan like-nya ya di setiap video yang akan kami hadirkan selalu untuk Anda. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.